Halo semuanya, hadir kembali Kak Masta hari ini membawakan renungan dengan judul Percaya Tidak Memerlukan Bukti. Apa reaksi seorang penduduk desa terpencil jika tiba-tiba dia mendengar tetangganya berteriak, "Pak Presiden datang! Di balai desa ada Pak Presiden." Maka dia akan berkata, "Ah, bohong." Dia baru mau percaya kalau sudah melihat bukti. Sikap itu bisa dimengerti, tetapi sebenarnya bukan itu yang namanya percaya. Sebab kalau memang dia sudah melihat bukti, dia sudah tidak perlu lagi percaya. Persoalan itu pun kita hadapi dalam memahami peristiwa Paskah. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 tertulis, kepada mereka dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa penampakan diri itu merupakan bukti? Dalam arti sehari-hari iya, tetapi dalam arti hukum formal itu belum dapat dinilai sebagai bukti. Keempat pengarang kitab Injil dan juga Rasul Paulus memang tidak merasa terpanggil untuk menyajikan bukti-bukti dalam arti seperti yang diminta sidang pengadilan. Yang mereka tunjukkan bukanlah bukti-bukti, melainkan tanda-tanda dan pengaruh yang ditimbulkan oleh kebangkitan Yesus. Tanda-tanda itu adalah kubur yang kosong dan penampakan diri Tuhan Yesus di depan para pengikutnya. Pengaruh itu adalah perubahan diri murid-murid yang berubah secara hebat, dari putus asa menjadi bersemangat kembali dan berani memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Berbicara tentang penampakan, mengapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada orang-orang yang menyalibkannya? Bukankah penampakan itu akan bernilai sebagai bukti hukum formal jika terjadi di depan sidang majelis Sanhedrin? Yesus memang tidak menampakkan diri di depan Sanhedrin, sebab jika itu terjadi, penampakan itu hanya menjadi bukti yang statis, padahal yang lebih diperlukan adalah tanda yang dinamis. Majelis Sanhedrin toh akan tetap menolak Yesus sebagai Mesias, walaupun mereka melihat Yesus hidup. Peristiwa Paskah tidak menyediakan bukti adik-adik. Sebab kebangkitan Yesus adalah pokok yang paling pesat dan dasar yang paling fundamental atau yang mendasar bagi kepercayaan Kristen. Dan percaya tidak tergantung pada suatu bukti hukum atau bukti sejarah. Kalau memang harus ada bukti, itu namanya bukan percaya lagi. Dasar kepercayaan kita akan kebangkitan Kristus bukan karena terdapat bukti, melainkan karena kita percaya bahwa Allah bertindak membangkitkan Kristus dan melantik Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Bukti memang tidak ada. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Biarlah Tuhan kami tetap percaya sekalipun kami tidak melihat, karena kami percaya Engkau Tuhan dan Allah kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.